Terakhir nih Ustaz, ini ada kisah ibu rumah tangga pengemudi ojek daring yang motornya hilang saat menunggu pesanan pelanggan menjadi perhatian Presiden Jokowi. Orang nomor 1 di Indonesia tersebut menghadiahi dengan motor baru. Diantar oleh Kapolrestabes Surabaya, sepeda motor dari Presiden Joko Widodo ini diberikan kepada Wahyu Novi Arini, seorang pengemudi ojek daring di Jalan Gogor Wiyung, Surabaya, Jawa Timur. Dari Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Kendaraan itu diberikan sebagai pengganti sepeda motor Novi yang hilang dicuri saat tengah menunggu pesanan di sebuah mal 12 Februari lalu. Padahal saat itu ibu dua anak tersebut baru pertama kali bekerja sebagai pengemudi ojek daring. Kisah Novi ini pun viral di media sosial hingga akhirnya informasi tersebut sampai pada Presiden. Tak hanya itu, Novi juga mendapat bantuan uang tunai untuk melunasi cicilan motornya yang hilang. Titipannya sebuah motor dan bantuan untuk penyelesaian kreditnya. Dan ini kami sampaikan pagi hari ini kepada beliaunya langsung. Semoga bantuan Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, dapat bermanfaat dan ibu tetap semangat. Novi dan sang suami merasa terharu dengan perhatian yang diberikan oleh orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Baru pertama kali saya gojek. Sebelumnya kerja apa, Bu? Kalau boleh tahu? Saya guru les. Ya. Terus kan murid saya nggak les karena corona. Ya. Terus jadi libur saya nyoba ngojek kemarin itu buat tambahan. Di sisi lain, petugas Polrestabes Surabaya masih melakukan pengejaran terhadap pelaku curanmor yang identitasnya telah diketahui. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Alhamdulillah, akhirnya motor Ibu Novi digantikan Allah melalui perantara Presiden Jokowi. Dan bukan hanya itu, cicilannya pun ikut dilunasi. Jadi dapat double nih Ustaz ya. Dapat cicilannya selesai dan dia bisa jadi pengemudi ojek daring lagi gitu. Bisa cari rezeki lagi buat anak-anaknya. Nah Ustaz, sering kita dengar penggalan surat Al-Insyirah, Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, apakah ayat ini relevan dengan berita tadi, Ustaz? Bagaimana tafsir yang lebih rinci mengenai ayat ini, Ustaz? Apakah memang kalau misalnya ada kesulitan terus kemudahannya digantikan dengan barang juga, atau mungkin ada yang lain gitu, Ustaz, digantiinnya? Baik, Mas fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sampai Allah mengulang 2 kali bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Atau maknanya adalah setelah kesulitan ada kemudahan. Bisa ada 2 makna, bisa kebersamaan dalam waktu yang sama, bisa setelahnya. Dan tadi kontekstualisasinya adalah setelah ia menghadapi kesulitan, Allah ganti dengan kemudahan melalui orang-orang yang digerakkan hatinya oleh Allah. Sehingga disinilah kita sangat yakin berdasarkan ayat ini bahwa ada 2 keadaan manusia, keadaan sulit dan keadaan mudah. Namun dalam bahasa Nabi, la yagliba usrun yusra ini. Justru kalau orang mengalami sulit, maka ia mendapatkan 2 kemudahan, kata Nabi SAW. Tadi kemudahannya sangat jelas. Ia mendapatkan 2 kemudahan. Cicilannya dibantu sehingga dapat melunasi, diganti pula motor yang baru sehingga ia dapat menjalankan mata pencaharian sesuai dengan harapannya. Sehingga kita sangat yakin dengan ayat tadi, bahkan diulang 2 kali oleh Allah. Dan Nabi pula mengatakan dalam sebuah majelis, ketika Nabi dalam satu majelis, ada batu dan Nabi mengatakan tentang ayat ini. Kalau seandainya batu ini ada kesulitan di dalamnya, maka akan ada kemudahan yang masuk ke dalam batu itu sehingga kesulitan itu keluar dari batu. Bayangkan, batu keluar ya, sesuatu yang sulit masuk ke dalam batu, Allah akan putus kemudahan untuk mengusir kesulitan di dalam batu. Padahal batu tentu ya merupakan makhluk Allah yang beda dengan manusia. Bagaimana dengan manusia? Sehingga kesulitan apapun kita harus sabari dan kita mohon kepada Allah. Allah akan gerakkan orang-orang lain yang akan membantu kesulitan kita, meringankan kesulitan kita. Bersama kesulitan selalu ada 2 kemudahan. Atau setelah kesulitan-kesulitan, Allah akan hadirkan berbagai macam kemudahan-kemudahan untuk kehidupan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Nah, Ustaz, satu lagi nih Ustaz, ada ayat yang begitu menguatkan saya, sangat-sangat menguatkan saya Ustaz kalau ada masalah, karena lagi banyak cicilan, ada aja duit yang harus dikeluarin gitu Ustaz. Kadang-kadang perintilan tapi ternyata dihitung-hitung gede juga Ustaz. Nah, Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Nah, bagaimana menjelaskan hal ini Ustaz? Sekaligus nih, bagaimana cara kita untuk
istilahnya bertawakal kepada Allah di tengah beban yang saat ini ditimpakan kepada kita, supaya kita tuh nggak kemana-mana itu Ustaz, atau mencari pertolongan dari selain Allah gitu Ustaz. Ya, Mas Asran, ayat ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani melainkan sesuai dengan kesanggupan manusia, ditinjau dari dua dimensi, yaitu dimensi yang umum, bahwa siapapun tidak akan diuji oleh Allah, tidak akan dibebani melebihi dari kemampuannya. Tapi ada dimensi yang khusus, dimensi personal. Kitalah yang mengukur diri. Maksudnya kalau menurut ukuran kita itu belum mampu ya melakukan itu, ya jangan kita lakukan. Kalau menurut ukuran kita jangan ngutang dulu, ya jangan ngutang dalam tanda kutip. Sehingga kita pula ada ukuran, ada parameter kita. Betul. Kalau kita kemudian parameter itu ya dijadikan acuan untuk orang lain, mungkin tidak sesuai. Kan orang lain juga punya mobil 5, kan orang lain juga punya rumahnya bagus. Berarti dia mengukur diri sendiri dengan orang lain. Justru alat ukurnya adalah kita. Tapi pertama, kita yakini dimensi yang pertama, semuanya sudah Allah tetapkan, dan ketetapan Allah yang terbaik. Tidak akan mungkin ada kesulitan melebihi dari batas kemampuan. Namun ketika kita mendapatkan kesulitan, mendapatkan ujian, kita juga mengukur diri kita. Siapa kita ini? Jangan-jangan kita ini belum baik banget. Jangan-jangan kita itu selalu menyamakan diri kita dengan orang lain. Padahal masing-masing sudah ditetapkan oleh Allah. Rizkinya, ajalnya, semuanya sudah ditetapkan. Karenanya dua dimensi inilah agar kemudian kita selalu tenang. Apapun yang terjadi kita yakin tidak mungkin melebihi dari kemampuan kita. Yang kedua, kita ukur diri kita bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Sehingga kalau kita menyadari kelemahan, maka kita mohon kekuatan dari Allah. Kita tawakal bergantung kepada Allah. Sembari kita ikhtiar agar kita lepas dari kesulitan, lepas dari ujian-ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sudah jelas sekarang Ustaz ya, tergantung pribadi masing-masing juga. Dan zaman sekarang kayaknya beban yang bikin Anda sendiri gitu Ustaz. Karena udah tahu gaji kecil ngambilnya mobil mahal ya, untuk produser saya itu tolong digarisbawahi ya. Jadi tolong jangan besar pasak daripada tiang gitu Ustaz ya, supaya hidup kita aman-aman aja gitu Ustaz. Oke, Ustaz, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Taufik atas waktu dan tausiah yang luar biasa yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Asra. Terima kasih Ustaz.